Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dengan saya, Pastor Faustinus Gule, OSC. Pada kesempatan ini saya membahas satu dokumen motu proprio dari Paus kita, Paus Fransiskus, Traditionis Custodes, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2021 yang lalu. Semangat yang mau disampaikan oleh Bapak Paus Fransiskus di dalam dokumen ini adalah supaya kita menjaga kesatuan dan universalitas di dalam gereja. Yang kedua, juga Bapak Paus mengatur kembali bagaimana tata pelaksanaan dan aturan-aturan main di dalam misa Tridentin atau misa bahasa Latin. Bapak Paus tentu saja bukan menghentikan misa tersebut, tetapi mengatur pelaksanaannya supaya semangatnya juga semangat menjaga kesatuan dan universalitas di dalam gereja Katolik. Dengan demikian, dokumen ini sangat baik di dalam disiplin gereja dan sekaligus aturan liturgis yang berlaku di dalam gereja Katolik. Maka, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita ikuti isi utuh dari dokumen Traditionis Custodes tersebut. Surat apostolik dalam bentuk motu proprio dari Bapa Suci Paus Fransiskus, Traditionis Custodes, tentang penggunaan liturgi Romawi sebelum pembaharuan tahun 1970. Para penjaga tradisi, para uskup, dalam persekutuan dengan uskup Roma merupakan prinsip yang terlihat dan dasar kesatuan dalam gereja-gereja partikular mereka. Di bawah bimbingan Roh Kudus melalui pewartaan Injil dan melalui perayaan Ekaristi, mereka memimpin gereja-gereja partikular yang dipercayakan kepada mereka. Demi memajukan kerukunan dan kesatuan gereja, dengan perhatian kebapaan terhadap mereka yang ada di beberapa daerah, menganut bentuk-bentuk liturgi sebelum pembaharuan yang dikehendaki oleh Konsili Vatikan II. Yang mulia pendahulu saya, Santo Yohanes Paulus II dan Paus Benediktus ke-16 telah memberikan dan mengatur kewenangan untuk menggunakan Missale Romawi yang diterbitkan oleh Santo Yohanes ke-23 pada tahun 1962. Dengan cara ini, mereka bermaksud untuk memfasilitasi persekutuan gerejawi bagi orang-orang Katolik yang merasa terikat pada beberapa bentuk liturgi sebelumnya dan bukan bagi yang lain. Sejalan dengan prakarsa pendahulu saya, Paus Benediktus ke-16, untuk mengundang para uskup guna memverifikasi penerapan motu proprio Summorum Pontificum. 3 tahun setelah penerbitannya, Kongregasi untuk Ajaran Iman melakukan konsultasi terperinci kepada para uskup pada tahun 2020, yang hasilnya telah dipertimbangkan dengan cermat berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang, setelah mempertimbangkan harapan-harapan yang diungkapkan oleh para uskup dan setelah mendengarkan pendapat Kongregasi untuk Ajaran Iman, saya menghendaki dengan surat apostolik ini untuk melanjutkan pencarian terus-menerus demi persekutuan gerejawi. Oleh karena itu, saya menganggap tepat untuk menetapkan hal-hal berikut. Artikel pertama. Buku-buku liturgi yang dipromulgasikan oleh Paus Paulus ke-6 dan Paus Yohanes Paulus II sesudah dengan dekrit Konsili Vatikan II adalah ungkapan khas lex orandi dari ritus Romawi. Artikel kedua. Uskup diosesan sebagai moderator, promotor, dan penjaga semua kehidupan liturgi dalam gereja partikular yang dipercayakan kepadanya, bertanggung jawab untuk mengatur perayaan liturgis dalam keuskupannya sendiri
Oleh karena itu, adalah kewenangan eksklusifnya untuk mengizinkan penggunaan misale Romawi tahun 1962 dalam keuskupannya dengan mengikuti pedoman takhta apostolik. Ini berkaitan dengan pelaksanaan misa tridentin di dalam suatu keuskupan. Maka yang mengatur dan yang punya otoritas untuk mengizinkan adalah Bapak Uskup. Artikel ketiga, uskup di keuskupan-keuskupan yang sampai sekarang memiliki satu atau lebih kelompok yang merayakan liturgi menurut misalnya sebelum reformasi tahun 1970. Paragraf pertama. Memastikan bahwa kelompok-kelompok tersebut tidak menyangkal validitas dan legitimasi pembaruan liturgis sesuai perintah Konsili Vatikan II dan magisterium atau ajaran resmi dari Bapak Paus sebagai pemegang kuasa tertinggi. Paragraf kedua. Menentukan satu atau lebih tempat di mana umat beriman dari kelompok-kelompok ini dapat berkumpul untuk perayaan Ekaristi, tetapi tidak di gereja-gereja paroki dan tanpa mendirikan paroki personal yang baru. Jadi jelas sekali di sini di dalam paragraf kedua ini dari artikel ketiga bahwa misa tridentin itu atau misa menurut misalnya Romawi sebelum reformasi 1970 boleh dilakukan asalkan mengikuti aturan keuskupan tertentu dan juga tahta apostolik. Paragraf ketiga. Menetapkan hari-hari di tempat-tempat yang telah ditentukan di mana perayaan Ekaristi diizinkan dengan menggunakan misalnya Romawi yang dipromulgasikan oleh Santo Yohanes ke-23 pada tahun 1962. Dalam perayaan-perayaan ini, bacaan-bacaan diwartakan dalam bahasa daerah dengan menggunakan terjemahan kitab suci yang disetujui untuk penggunaan liturgi oleh masing-masing konferensi para uskup. Paragraf keempat. Mengangkat seorang imam sebagai utusan uskup untuk dipercayakan bertanggung jawab atas perayaan-perayaan ini dan pelayanan pastoral kelompok-kelompok umat beriman tersebut. Imam tersebut kompeten untuk jabatan ini, terampil untuk menggunakan misalnya Romanum sebelum reformasi 1970, memiliki pengetahuan bahasa Latin yang cukup untuk memahami sepenuhnya rubrik dan teks liturgis, dijiwai oleh kemurahan hati pastoral yang hidup dan rasa persekutuan gerejawi. Imam ini harus memiliki hati tidak hanya pada perayaan liturgi yang benar, tetapi juga pelayanan pastoral dan rohani umat beriman. Paragraf kelima. Dalam paroki-paroki personal yang didirikan secara kanonik untuk kepentingan umat beriman ini, hendaknya ia melakukan penilaian yang tepat apakah efektif untuk pertumbuhan rohani mereka dan untuk menentukan apakah akan mempertahankannya atau tidak. Paragraf ke-6. Hendaknya berhati-hati untuk tidak mengesahkan pembentukan kelompok baru. Artikel keempat. Para imam yang ditabiskan setelah penerbitan motu proprio ini yang bermaksud merayakan liturgi dengan misale Romanum tahun 1962 harus mengajukan permintaan resmi kepada uskup diosesan yang akan berkonsultasi dengan tahta apostolik sebelum memberikan kewenangan tersebut. Jadi para imam yang merayakan misa bahasa Latin ini atau misa tridentin ini juga harus memiliki izin dari Bapak Uskup Diosesan, dan tentu saja Bapak Uskup Diosesan itu nanti akan berkonsultasi dengan tahta apostolik. Artikel kelima, para imam yang telah merayakan liturgi menurut misale Romanum tahun
1962 akan meminta izin kepada uskup diosesan untuk melanjutkan penggunaan fakultas ini. Jadi kalau dulu pernah menerima fakultas itu atau izin itu, maka sejak dokumen ini dikeluarkan, mereka, para imam, wajib meminta kembali. Apakah nanti diperpanjang oleh Bapak Uskup atau dialihkan kepada orang lain, itu tergantung penilaian dan otoritas Bapak Uskup. Artikel ke-6. Tarekat Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan yang didirikan pada saat itu oleh Komisi Kepausan Ecclesia Dei berada di bawah kewenangan kongregasi untuk Tarekat Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan. Artikel ke-7. Kongregasi untuk ibadat ilahi dan tata tertib sakramen-sakramen dan kongregasi untuk Tarekat Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan untuk hal-hal yang menjadi kewenangan khusus mereka akan menjalankan wewenang tahta suci dengan mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan ini. Artikel ke-8. Norma, instruksi, izin, dan kebiasaan sebelumnya yang tidak sesuai dengan ketentuan motu proprio ini dihapus. Dokumen ini diberikan di Roma di Basilika Santo Yohanes Lateran pada tanggal 16 Juli 2021 yang lalu, bertepatan peringatan liturgis Bunda Maria dari Gunung Karmel. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita tadi mengikuti paparan dari motu proprio Traditionis Custodes ini, maka sangat baik karena Bapak Paus mengingatkan kita pentingnya kesatuan di dalam gereja dan juga pentingnya harmonisasi di dalam gereja. Kita menghargai ajaran resmi gereja atau magisterium gereja. Jadi semoga ke depan kalau ada orang-orang yang mau merayakan misa Tridentin itu, maka perlu meminta izin Bapak Uskup setempat di mana Anda akan merayakan perayaan misa Tridentin itu. Dan nanti Bapak Uskup juga akan mempertimbangkan banyak hal. Apakah kita sungguh-sungguh menjaga kesatuan dengan gereja, dan apakah kita juga menghargai ajaran resmi gereja. Tuhan memberkati. Amin.